semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang responsi LSP. Nah, apa saja yang dilakukan ketika kalian praktikum LSP? Jadi di sini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah pelayanan, kemudian ada administrasi. Untuk yang pelayanan, sebenarnya sebagian besar sudah kalian lakukan pada saat praktikum dari kelas 10 sampai kelas 11. Jadi pelayanan ini termasuk dengan APSIM. Ya, yang mungkin baru kalian laksanakan itu adalah ini melakukan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kemudian melakukan administrasi. Nah, mungkin ini saja yang baru buat kalian. Jadi kita pelajari satu-satu ya. Nah, ini untuk administrasi nanti Ibu bahas ke pertemuan berikutnya. Nah, untuk tahap 1 pelayanan itu adalah menghitung kalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan. Di minggu sebelumnya Ibu sudah ada memberikan kalian 10 paket resep. Nah, Ibu suruh kalian menghitung berapa jumlah obat yang diambil. Nah, Ibu harap tidak ada lagi yang bingung sama bagaimana cara menghitungnya, karena itu sebenarnya dari kelas 10 ya. Kalian sudah belajar menghitung jumlah obat yang diambil untuk diracik. Jadi nanti di LSP pada tahap pelayanan ada soal. Nah, ini namanya soal nih. Ini soal resep, kemudian ini soal permintaan OTC, kemudian nanti ada lagi satu soal permintaan depo. Nah, ini dulu ya. Jadi nanti ceritanya pasien datang ke apotik dengan membawa resep ini, kemudian obat tambahan. Nah, obat OTC-nya dia minta Milanta, Sanmol, sama termometer masing-masing 1 buah. Nah, jadi nanti pasien melakukan dialog bersama kalian. Jadi nanti ceritanya pasien datang ke apotik, kemudian kalian langsung ucapkan salam. Ibu contohkan ya. Selamat pagi, selamat datang di apotik SMK ISPI. Nah, itu namanya salam ya. Kemudian menanyakan keperluan pasien, ada yang bisa saya bantu? Nah, baru pasiennya tadi mengeluarkan resep yang ini. Ya Mbak, saya mau menebus resep dari dokter Arnia Ulfa. Kemudian saya mau membeli obat tambahan lainnya, Milanta 1 strip, Sanmol 1 strip, dan termodigital 1 buah. Apakah ada? Nah, itu dialog pasiennya. Kemudian, kalian sebagai TTK, tunggu sebentar ya Bu, saya cekkan dulu ketersediaan obatnya dan menghitungkan total biayanya. Nanti saya panggil kembali. Nah, itu adalah dialog TTK. Tolong diingat dan dihafalkan. Nah, sudah selesai gitu kan di depan ya, di rak obat yang APSIM yang bagus itu. Kemudian setelah selesai di situ, pasiennya sudah menunggu. Kalian masuk ke dalam ke meja racik kalian masing-masing. Nah, soal yang tadi, yang permintaan OTC kalian gunting dan kalian tempelkan di sini. Setelah itu, baru kalian hitung. Nah, perhitungan biaya resep. Nah, resep yang tadi kalian tulis nama obatnya, paracetamol 500 mg. Jumlahnya berapa? Ya. Kalian hitung. Kayak kemarin ya, 5 dibagi 2, kemudian dibagi 0,5 dapat 5 tablet kan? Jadi kan tulis di sini nama barangnya, Bu, contohkan 1 ya. Paracetamol tablet. Nah, karena yang diambil adalah tablet. Jumlahnya berapa? Setelah dihitung jumlahnya 5 tablet. Harga satuan misalnya. Harga satuannya ini nanti ada namanya daftar obat racikan. Misalnya di sini harganya 1000. Kalian tulis 1000 harga satuannya. Nah, totalnya berapa? 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Nah, dan seterusnya sampai nanti bahan obatnya habis, sampai ke equal ya. Kalau sudah, kalian totalkan dan tuslahnya kalian lihat di daftar resep, di daftar obat racikan itu berapa tuslahnya. Biasanya 1000. Kalau diskonnya tidak ada, kemudian totalnya hitung berapa. Nah, di sini ada Banjarmasin. Nah, ini tanggal, kalian tulis tanggal kalian praktek atau tanggal kalian mengerjakan. Kemudian tanda tangan petugas. Petugas itu adalah kalian. Ya, kalian sebagai asesi tanda tangan.
Arab gitu. Kalau sudah, nah ini di lembar berikutnya kalian sambil buka ya lembar LSP yang sudah kalian print. Perhitungan obat OTC. Nah ini kalian tulis obat yang di OTC tadi apa saja, ada Milanta kan, Sanmol, kalian tulis jumlahnya berapa masing-masing satu tadi, kemudian lihat harganya. Nah nanti juga ada namanya POM perhitungan biaya OTC atau daftar harga obat OTC, nanti ada. Kalian lihat di situ harganya totalnya berapa. Tulis di sini totalnya, kalau sudah tanggal dan tanda tangan ACC lagi. Di sini tuliskan nama kalian. Misalnya Nida. Kalian tulis Nida nama kalian misalnya, tanda tangan. Sudah selesai, baru masuk ke rekap biaya. Resepnya tadi berapa totalnya ditulis. OTC-nya di sini tadi totalnya berapa tulis. Total keduanya berapa. Nah, bayarnya kan belum tahu. Sama kembaliannya kan belum tahu. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian ke meja pembayaran. Ke yang etalase depan yang bagus itu, yang awal tadi, yang pasien yang menunggu. Kalian panggil nama pasiennya sesuai dengan resep. Misalnya anak Rizka misalnya namanya tadi ya. Anak Rizka. Nah, datangan pasiennya. Nah, baru kalian sebutkan, Bu, ini harga resepnya 10.000, OTC-nya 12.000, totalnya adalah 22.000. Apakah Ibu mau menebusnya? Nah, itu dialognya. Dicatat dan diingat. Terus kata pasiennya, oh ya saya mau menebus. Nah, nanti pasiennya ngasih uang. Misalnya 50.000. Kalian tulis di sini kan tadi Bu sebutkan 12.000 ya. Misalnya. Kemudian bayarnya 50.000. Nah, kalian hitung berapa kembaliannya. 38.000. Jadi kalian tulis dulu. Pada saat pasien yang ngasih uang, kalian tulis 50.000, kemudian kalian tulis kembaliannya berapa, kalian tanda tangan. Nah, baru kalian ambil kembaliannya berapa, 38.000 kan? Kalian serahkan ke pasiennya kembaliannya sama beserta nomor antrian. Nah, nomor antriannya berapa, Bu? Nah, nomor antriannya sesuai dengan nomor paket soal. Nah, tadi kan ada tulisannya nomor 1, berarti nomor paket soalnya 1, berarti nomor antrian pasiennya itu 1. Kasih ke pasiennya nomor antrian dan kembalian sambil mengucapkan, nah ini tahapannya. Nah, nomor antrian pasien, kemudian kalian suruh pasiennya menunggu. Ini Bu kembalian dan nomor antriannya, nanti saya panggil kembali. Karena ini racikan, mungkin agak lama, jadi mohon ditunggu. Nah, itu adalah dialognya. Kan? Kemudian kalau sudah, kalian mulai meracik. Nah, tadi kan resepnya itu ada 2. Jadi 2 itu maksudnya resep yang satu ini kalian tempel. Nanti ada lagi kan yang satunya sama seperti ini. Itu kalian arsipkan. Kalau sudah selesai semua tahapan. Kalian arsipkan. Nanti ada bantek arsip resep. Nah, ini kalian tempel di sini. Kemudian nanti ini kalian isi. Nanti Bu ajarkan lagi bagaimana cara mengisi jurnalnya. Nah, kemudian mengerjakan jurnal resep dengan format LSP. Nah, ini sama sih kayak kalian menghitungnya. Ini kan hitung kayak kalian menghitung absim, perhitungannya 1 tadi ya. Paracetamol berapa, kayak tugas Ibu minggu lalu ya. Kemudian sampai equal nanti berapa. Nah, perhitungan TM ini maksudnya perhitungan DM. Kalian lihat obat yang ada DM-nya apa. Misalnya CTM tabletnya hitung. Kayak kalian praktek resep. Nah, hitung berapa DM-nya. Kalau sudah, masuk ke penimbangan bahan obat. Nah, penimbangan bahan obat ini yang diresep. Nama obatnya apa? Paracetamol tablet. Kemudian bahan yang diambil, nama obatnya tadi apa? Sesuai di resep ya. Kalau di resep tertulis paracetamol, tulis aja paracetamol. Nah, tapi bahan obat yang kalian ambil apa tulisannya? Misalnya di kotak obatnya tulisannya paracetamol tablet 500 mg. Ya tulis seperti itu. Jumlah yang kalian ambil berapa?
expirednya berapa, kemudian golongan obatnya bebas, keras, kemudian psikotropik, narkotik, kalian tulis di sini apa, kemudian khasiatnya secara umum, misalnya analgetik, antipiretik, kayak gitu. Baru prosedur pembuatan. Nah, tolong untuk prosedur pembuatan itu harus rinci. Misalnya menyiapkan alat dan bahan. Nah, itu dari awal, dari menyiapkan alat dan bahan, karena di sini tidak ada menimbang, ya kan? Karena bentuk obatnya tablet semua kalau kalian perhatikan. Jadi kalian tahap pengerjanya menyiapkan alat dan bahan, itu yang pertama. Kemudian ambil tablet amoksisilin garus halus. Nah, misalnya ambil tablet paracetamol garus halus dan seterusnya. Pokoknya tahapan kerjanya harus jelas. Kemudian kalau sudah, kita lanjut menulis etiket. Nah, ini sama saja. Menulis etiket yang di jurnal ya, di sini sudah tersedia ya. Kayak gini, kalian isi saja. Kemudian coret yang tidak perlu, bulati yang perlu. Misalnya label KD-nya nggak ada, bulati NI-nya. Label birunya nggak ada kan, kalian coret. Ya, seperti biasalah. Nah, karena pasiennya tadi kan menebus, diresepkan dokternya 20, tapi pasiennya hanya menebus separohnya. Jadi kalian wajib menulis kopi resep. Nah, jadi kalau menulis kopi resep di sini ada dua. Yang pertama itu kopi resep di jurnal. Nah, seperti di jurnal kalian tuh seperti ini kan. Dan satu lagi kopi resep yang ada di lab resep. Jadi nanti kami menyediakan kopi resep juga. Jadi tolong ingat lagi bagaimana cara menulis kopi resep. Ya, kopi resep itu harus ditulis sama persis seperti di resep dokter. Ya kan? Karena pasiennya tadi menembusnya separoh, kalian bisa nanti tanda penutupnya kalian tulis di sini DID. Dain di medio. Tanggalnya, tanggal penulisan resep, kemudian tanda tangan. Tanda tangannya di sini tanda tangan asesor. Ya, asesor di sini adalah apotekernya. Apotekernya kan Bapak Ipan. Kalian tulis di sini nama lengkap Bapak Ipan beserta gelarnya. Nah, jadi setiap kali mau minta tanda tangan, kalian harus menuliskan nama asesornya di sini. Nama Bapak Ipan. Kemudian nanti kalian minta tanda tangan ke asesornya. Misalnya asesornya Ibu Ica. Kalian minta tanda tangan Ibu Ica, tapi di sini namanya Bapak Ipan karena ini kan ini penanggung jawab apoteknya Bapak Ipan. Kalau sudah, nah sudah minta tanda tangan asesor, baru kan stempel. Nah, biasanya yang lupa itu adalah stempel. Di LSP, kalau misalnya kalian lupa stempel, kalian sudah lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kalian dinyatakan tidak kompeten atau tidak lulus. Hanya gara-gara tidak ada stempel atau stempelnya itu kelewat. Atau misalnya nggak ada tanda tangan asesornya. Tapi kan sudah lanjut ke tahap berikutnya. Nah, maka kalian tidak lulus. Jadi hati-hati ya. Nah, ini jurnal. Nah, ini parap. Ini adalah kolom parap. Ya, kolom parap ini parapnya parap asesor juga. Tapi nggak usah dikasih nama di sini. Parap asesor, tapi mintanya harus bertahap. Misalnya, pada saat kalian menjurnal, itu kan sampai menulis etiket tadi. Di halaman menulis etiket, itu kalian minta parap jurnal. Tapi sebelum menjurnal kan tadi menghitung ya. Parap jurnal dan hitung kalian bisa minta bersamaan karena itu satu jurnal. Jadi minta ke asesornya, Bu, minta parap jurnal. Bu, minta parap hitung. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya menimbang, ini pada saat kalian mau menimbang. Nah, karena di sini pada resep pertama obatnya itu tablet semua, berarti pada saat kalian mengambil, kalian minta tanda tangan, Bu, saya mau mengambil bahan obat. Nah, mengganti menimbang. Kemudian pada saat kalian mau meracik, kalian minta para peracik. Pada saat kalian mau mengemas, baru minta para pengemas. Nanti pada saat kalian penandaan, ya penandaan itu menulis etiket. Setelah selesai menulis etiket, barulah kalian kasih tunjuk ke asesornya, baru minta para penandaan. Pada saat kalian mau menyerahkan, obatnya sudah lengkap nih, tinggal mau menyerahkan ke pasien, kalian baru minta para penyerahan. Jadi semuanya parap di sini dilakukan step by step. Ya, itu.
Nih, ada tulisannya nih. Ingat lagi cara menulis kopi resep. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan tahapan pengisian. Nah, silahkan dibaca aja. Ya, nih. Baca aja. Diingat ya, sambil dibayangkan. Nah, itu tadi proses pembuatan jurnal. Sekarang kita masuk ke tahapan proses peracikan. Jadi yang kalian lakukan adalah meracik obat tadi, yang puyer tadi, kemudian menyiapkan obat tambahan, kemudian nanti pada saat di tengah-tengah ada permintaan obat dari depo. Nah, oke, untuk depo nanti Bu ajarkan. Nah, setiap kali kalian mengambil obat, wajib menulis di kartu stok jumlah obat yang keluar dan sisa obatnya. Jadi, kalau misalnya kalian praktek setiap hari kan ngambil obat, ya udah ngambil gitu aja. Tapi untuk LSP ini, setiap kali kalian mengambil obat, misalnya paracetamol 5 tablet, kalian wajib menulis di kartu stok. Ya, nanti akan Ibu bikinkan lagi videonya mengenai kartu stok. Nah, ini yang berikutnya, tugas demonstrasi berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi kan obatnya tadi sudah kalian racik, kemudian obat yang tambahannya tadi sudah kalian ambil dan kalian tulis di kartu stok. Obatnya kalian taruh di keranjang, kemudian siap mau diserahkan ke pasien. Tapi jangan lupa minta para asesor tadi ya, para penyerahan. Nah, tapi sebelum itu kalian bisa mengisi jurnalnya sampai halaman ini. Ya. Kalian tulis nama obat atau resep. Nah, di sini kalian tulis aja. Misalnya kalian paket 1, kalian tulis aja R1. Artinya resep paket 1. Kemudian nama dokternya siapa? Kemudian baru kalian tulis di sini cara pakainya secara singkat saja. Misalnya 3 kali sehari 1 bungkus dan khasiatnya apa? Secara singkat. Kemudian yang ini nama obat OTC Milanta tablet, cara gunanya seperti apa, ada biasanya di belakang kemasan dan dosisnya berapa. Ini juga obat yang tambahannya tadi dijabarkan satu-satu, tapi mengenai cara menggunakan dan dosisnya saja ya. Biasanya itu semua sudah ada di kemasannya. Kalau misalnya termometer digital ya kalian tulis cara digunakan untuk mengatur suhu tubuh, cara menggunakannya tulis di situ secara singkat bagaimana. Nah, para asesornya jangan kalian yang menandatangani, tapi asesor ya. Asesor itu pengawas. Jadi sudah kan jurnalnya udah sampai sini, baru kalian panggil nama pasiennya. Jadi sudah ada obat racikan, obat tambahannya yang sudah kalian masukkan ke dalam keranjang, kemudian sama plastik obat. Nah, kalau sudah lengkap seperti itu, kalian ke meja penyerahan obat, panggil nomor antrian tadi. Jadi bukan memanggil nama pasiennya lagi, tapi memanggil nomor antrian. Nah, ini obat-obatan yang di contoh resep 1 tadi ya. Racikan, Milanta, Sanmol, sama termometer digital. Nah, ini proses dialog yang kalian lakukan pada saat penyerahan obat. Yang pertama ada konfirmasi identitas yang mengambil obat. Jadi yang pertama memanggil nomor antrian. Tadi nomor antriannya 1, ya Ibu contohkan. Nomor antrian 1, boleh saya lihat nomor antriannya Pak? Nah, itu kalian wajib mengambil nomor antrian yang dipegang pasien tadi. Kayak biasa kalian di bank kan. Nah, kalau sudah benar dia menyerahkan nomor antrian 1, kalian ambil nomor antriannya, kemudian menanyakan atas nama siapa resepnya. Resepnya atas nama siapa Pak? Misalnya dia bilang anak Rizky Bu. Nah, soalnya kan kalau dilihat, kalian lihat resepnya kan 10 tahun, nggak mungkin anak 10 tahun kan ngambil obat gitu ya. Jadi kalian pas kebetulan yang ngambil obat misalnya kakeknya, kalian tanyakan, resepnya atas nama siapa Pak? Anak Rizky. Nah, gitu. Kemudian nanyakan hubungan kekerabatan. Kalau boleh tahu apa hubungan Bapak dengan anak Rizky? Saya kakeknya. Nah, sampai situ. Pokoknya harus jelas ya. Kalau sudah yakin pasiennya di hadapan kalian itu
pasiennya anak Rizky yang ngambil kakeknya, barulah kalian perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herlisa Azimiati. Saya di sini sebagai tenaga teknis kefarmasian. Saya mau menjelaskan tentang obat yang Bapak tebus. Apakah Bapak berkenan? Nah, iya misalnya. Baru masuk ke bio. Nah, menjelaskan tentang obat yang ditebus pasien. Nah, ini Pak, obat racikan dari dokter diminum 3 kali sehari 1 bungkus, digunakan untuk pereda nyeri dan pereda demam. Misalnya kalau ada CTM-nya kalian sebutkan obat ini mengandung CTM, mungkin nanti pada saat mengkonsumsi obat ini cucu Bapak akan merasa ngantuk, nanti bisa istirahat yang cukup. Kemudian kalian jelaskan juga obat tambahannya, Milanta tablet tadi. Nah, ini obat tambahannya kalau boleh tahu untuk siapa Pak? Misalnya untuk saya misalnya. Nah, ini Pak, Milanta tablet diminum dengan cara dikunyah. Kalau untuk dewasa diminum 1-2 tablet sebanyak 3-4 kali sehari. Nah, kemudian ini untuk obat untuk Sanmolnya diminum 3 kali sehari maksimal 8 kaplet. Termometer digitalnya digunakan untuk mengatur suhu tubuh, bisa digunakan di bagian ketiak. Kemudian pada saat berbunyi tombol klik misalnya tombol apa suhunya keluar atau bagaimana, nanti kalian bisa cari sendiri cara menggunakan termometer gimana gitu, jelaskan ke pasiennya ya kan. Kalau sudah baru tadi kan sudah menjawab pertanyaan pasien, baru kalian menanyakan kepahaman, belum menjawab ya, menanyakan kepahaman pasien. Nah, bagaimana Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau misalnya ada, kalian jawab. Kalau misalnya kalian sudah menjawab, bagaimana Pak, apakah sudah mengerti? Nah, kalau sudah aja, sudah paham ya. Oke, terima kasih, ini obatnya, semoga lekas sembuh gitu ya. Kemudian melakukan administrasi dokumen sedia farmasi. Nah, kalian kan tadi sudah menyerahkan obat. Kalau sudah menyerahkan obat, kita ke sini. Nah, ini kan tadi belum. Nah, ini diisi pada saat selesai penyerahan. Nah, sudah selesai menyerahkan obat, kalian ke asesor kalian lagi. Bu, saya tadi sudah menyerahkan obat, minta paraf asesor. Nah, nanti asesornya paraf di sini. Di sini dalam sini. Kalau sudah, kalian lanjut ke proses berikutnya. Nah, nih yang jar Ibu Hanyar tadilah baru. Nah, POM rekap penerimaan barang ini kalian tinggal tulis aja nomornya berapa, tanggalnya berapa, nama obatnya kalian tinggal tulis, resep nomor berapa, kemudian jumlah obatnya berapa tadi kan 10, terus harga obat di sini sebelum tuslah. Misalnya harga obatnya 11.000, setelah tuslah harganya 12.000 gitu. Nama dokter, nama pasien, alamat, tanggal, dan ini paraf asesi. Kalian tulis nama dulu dan paraf asesi. Kemudian yang rekap OTC ini juga sama, nama obatnya, jumlahnya berapa, harga satuan totalnya berapa. Ini satu-satu kan. Ya, misalnya Milanta tablet 1 strip, jumlahnya berapa, kemudian kalian tulis tanggal, nama kalian, paraf asesi. Nah, kalau kedua ini sudah kalian tulis, boleh kalian minta paraf asesor, Bu, minta paraf asesor untuk rekap penerimaan resep dan rekap penerimaan obat OTC gitu. Kalau sudah, baru ke POM kesesuaian pengarsipan resep. Nah, tadi kan ada 2 resep jadi Bu. Resep pertama kalian tempel. Nah, resep yang satunya kalian arsipkan ke bantek resep. Jadi nanti ada 2 bantek, ada resep umum dan resep narkotik atau psikotropik. Nah, di resep itu di belakangnya kalian tuliskan nama kalian. Misalnya Nida 12A. Nah, kayak gitu. Kemudian tanggal resepnya berapa, nomor resepnya nomor 1 misalnya kan, karena paket 1 tadi. Karena obatnya nggak ada narkotik, berarti resepnya umum. Kemudian kalian arsipkan, masukkan ke bantek resepnya tadi. Kalau sudah melakukan tahapan itu, baru kalian minta lagi paraf asesor. Bu, saya sudah melakukan pengarsipan resep. Paraf. Udah selesai.
Nah, mangga Ibu. Jadi itu adalah tahapan pelayanan yang mana kalian berperan sebagai petugas apotik, ya kan? Jadi kalau di pelayanan ini kalian ada beberapa peran, jadi petugas apotik, kemudian petugas di instalasi farmasi rumah sakit, dan petugas gudang nanti itu di tahap 2. Nah, di tahap 1 kalian juga berperan sebagai petugas instalasi farmasi rumah sakit. Nah, jadi nanti di tengah-tengah kalian meracik obat, untuk yang apotik ada permintaan obat dari depo. Nah, dialognya. Jadi nanti asesornya berperan sebagai petugas depo. Ya, biasanya begini. Permisi, saya dari petugas depo mau memesan obat. Apakah ada? Nah, nanti pada saat kalian meracik, kalian layani dulu, ya kan? Oh iya Bu, saya cekkan dulu barangnya dan saya buatkan, nanti saya antarkan ke depo rawat jalan, gitu. Sudah. Kalau sudah seperti itu, ini kalian simpan. Nah, boleh kalian kerjakan setelah kalian melakukan pelayatan di apotek tadi, boleh. Atau misalnya kalian mau mengerjakan, ini kan ada racikan nih, salisil talkum 3%, kalian mau mengerjakan sekalian meracik nih tadi, boleh juga. Ya, jadi misalnya meraciknya jadi satu tahap gitu ya. Pada saat meracik obat resep, kalian juga mau meracik yang salisil talkumnya juga boleh gitu ya. Atau misalnya kalian mau menyelesaikan dulu tahapan di apoteknya, kemudian nanti setelah selesai menyerahkan obat sampai mengarsipkan resep, baru kalian mau mengerjakan salisil talkum ini juga boleh ya. Nah, ini jurnalnya, dia masih masuk ke dalam tahapan pelayanan juga ya. Nih, kalian menempel tadi ini adalah nih resep depo kan. Ini kalian bisa nih, kalian tempel ini di sini, kalian tempel, kemudian kalian tulis nama obatnya, jumlahnya, satuannya apa gitu. Nah, pemesan tadi yang memesan kan depo, ya kan? Kemudian yang menerima instalasi farmasi rumah sakit. Jadi ceritanya depo rumah sakit meminta obat ke instalasi farmasi rumah sakit. Nah, kalian tuliskan nama obatnya. Kemudian kalian konfirmasi kepada pemesan. Permisi Bu, apakah benar? Nah, kalian datangi tadi asesornya yang mengasih resep tadi, yang mengasih soal depo tadi, kalian datangin lagi setelah kalian mengisi ini. Nah, kalian datangin, permisi Bu, apakah benar depo rawat jalan memesan waktu supositoria 1 buah, polikateter 1 buah, salisil talkum 1 pot. Nah, sudah kan tulis ini kan? Iya benar misalnya. Kata yang asesor tadi, iya benar. Kalau benar, boleh saya minta tanda tangan di sini. Nah, suruh asesor tanda tangan. Nah, setelah melakukan dialog tadi. Nah, sudah benar, asesor tanda tangan, barulah di sini kalian tanda tangan. Gitu. Kalau sudah, baru kalian mengambil bahan obat kan, yang mau diracik, salisil talkumnya dan lain-lainnya tadi. Kalian tulis nama obatnya di sini di kartu stoknya. Di kartu stok misalnya Paktu Suppositoria 1 box, kalian tulis namanya Paktu Suppositoria 1 box. Kemudian jumlahnya berapa di kartu stoknya, nanti Ibu kasih juga tutorial cara mengisinya nih. Kalau sudah mengisi ini, jangan lupa minta para asesor. Kemudian lanjut ke, nah nih, kalau yang tadi jurnal cara mengisi resep racikan di apotek, ini adalah jurnal resep racikan yang diminta depo. Ya sama saja sih kayak kalian jurnal praktek ya kan, kelengkapan resep dan lain sebagainya diisi. Nanti Ibu kasih cara ngisinya juga. Nah, ini juga diisi ya. Sampai sini kalian isi. Dan ini sama tahapannya kayak yang di racikan pertama ya, diingat step by step. Kemudian, nah setelah obatnya jadi kan, obatnya jadi nih,
sudah kalian ambil polikateternya, kemudian handscoon-nya, paktus suppositornya, sama salisil talkumnya sudah kalian ambil. Kalian tulis di mutasi barang sini, tulis nama-nama obat yang diminta tadi yang sesuai di permintaan depo, kekuatannya berapa, nomor batchnya berapa, jumlah, kemudian obatnya kan keluar. Jadi yang kalian conteng di sini adalah keluar. Ya. Nah, ini di sini ada dialog ya, dialog yang harus kalian lakukan. Yang pertama ini, jadi ceritanya obatnya sudah siap, kalian mau menyerahkan ke depo, ya kan? Sebelum kalian menyerahkan ke depo, kalian tadi sebagai apa? Sebagai IFRS atau sebagai depo? Nah, kalian kan tadi perannya sebagai instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS ya. Kalian menyerahkan obat. Nah, jadi kalian yang menyerahkan obat tanda tangan duluan di sini. Tulis nama kalian dan tanda tangan. Tanggalnya jangan lupa. Nah, kalian menyerahkan tanda tangan dulu. Baru nanti kalian melakukan dialog. Setelah kalian melakukan dialog, baru kalian minta tanda tangan petugas deponya tadi. Petugas depo kan sebagai asesor, minta tanda tangan sebagai penerima. Dialognya seperti ini. Permisi Bu, saya dari instalasi farmasi rumah sakit mau menyerahkan obat pesanan dari depo rawat jalan. Ada paktus suppositoria 1 box, kemudian polikateter 6,5 1 buah, dan salisil talkum 3% 1 pot. Nah, ini obatnya Bu, silahkan tanda tangan di sini. Nah, tapi kasih nama dulu ya, namanya bukan Bapak Ipan sih, asesornya gitu. Ini asesornya. Kemudian misalnya asesornya Ibu Ica gitu ya, tulis Herlisa Jemete Espam Apoteker gitu. Tanda tangan, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, barulah kalian bisa ngisi ini. Nah, kalian tulis tadi jumlah obatnya apa, kayak gini kan, tulis lagi isinya. Terus, nah waktu distribusi pada saat kalian menyerahkan tadi kan lihat jam. Oh, misalnya jam 10, tulis jam 10. Unitnya apa? Rawat jalan, rawat inap, tulis. Kemudian nih parap kalian. Kalau sudah, ini tanda tangan asesor. Nah, kalau minta tanda tangan asesor di sini juga pakai dialog. Dialognya gini. Permisi Bu, saya sudah menyerahkan obat ke depo rawat jalan, paktus suppositoria, polikateter, salisil talkum masing-masing 1 buah pada pukul 10 pagi ke unit rawat jalan. Nah, sudah kan, saya minta tanda tangannya di sini Bu. Nah, gitu. Tanda tangan asesor dan nama asesor ya. Nama asesor misalnya Ibu Ica, tulis Ibu Ica, tapi nama pelengkap ya. Nah, itu tahap 1 untuk pelayanan, lumayan panjang, Ibu Gin Manggah juga menjelaskannya ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, asesor itu sebagai, salah tulis nih Ibu nih, sorry. Asesi maksudnya. Asesi itu sebagai siswa dan asesor itu sebagai pengawas ya. Para asesor harus diminta secara bertahap sesuai dengan alurnya.